Sang Surya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak bertemu kembali dengan Ibu siapa? Ibu Mel. Alhamdulillah Ibu sangat senang berjumpa dengan kalian secara langsung. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Kita perlu membaca doa agar apa yang kita pelajari itu lengket di otak, bukan lengket di kepala ya, lengket di otak. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita sudah memasuki tema 2. Tema 2, subtema 1. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi. Nah, anak-anak, agar kalian lebih mengerti, silakan kalian simak video yang telah Ibu siapkan berikut ini. Peristiwa Proklamasi 1945. Yang pertama, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau kosong kekuasaan. Pada tanggal 9 sampai 14 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat atau Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, perbedaan perspektif antara golongan tua dan golongan muda sekitar proklamasi. Sultan Syahrir dari kalangan golongan muda mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Beliau mendengar dari siaran radio BBC London. Akhirnya para pemuda bersepakat menemui Bung Karno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Karena para pemuda tidak berhasil membujuk Bung Karno, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, mereka mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Mereka mengadakan rapat dengan dipimpin oleh Khairul Saleh. Wikana dan Darwis dari golongan muda menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. 3. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu proklamasi. Golongan muda menghendaki agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menunggu berita resmi dari pemerintah Jepang. Akhirnya para pemuda bersepakat menculik Insinyur Soekarno dan Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok. Inilah yang disebut dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30. Adapun tujuan dari para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka berdua tidak dipengaruhi oleh Jepang.
Akhirnya Ahmad Subardjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12 siang. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Sudancho Subeno, Komandan Kompi Tentara Peta di Rengas Dengklok, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. 4. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Yang menyusun naskah proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo. Kalimat pertama pada naskah proklamasi adalah sumbangan dari Ahmad Subardjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Sedangkan kalimat kedua sumbangan pikiran dari Muhammad Hatta, yaitu pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Soekarni dari golongan muda mengusulkan bahwa yang menandatangani naskah proklamasi adalah ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Ada 3 perubahan pada naskah proklamasi. Yang pertama, ada kata tempo menjadi tempo. Yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Naskah tulisan tangan Bung Karno disebut naskah klat. Sedangkan naskah yang diketik oleh Sayuti Melik disebut naskah autentik. Pelaksanaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, bertepatan pada hari Jumat pukul 10 pagi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, sehingga mereka berdua dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Setelah pembacaan proklamasi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Sudancho Suhud, Sudancho Latif Hendraningrat, dan Trimurti Krida Laksana. 5. Makna teks proklamasi. Yang pertama, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika lainnya. 6. Penyebarluasan berita proklamasi. Yang pertama, kantor berita Yoshima atau Antara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, sekarang kantor berita Antara, Sahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daindan B. Palenewen. Oleh Daindan B. Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Wus, seorang Markonis, untuk segera diudarakan. Yang kedua, melalui radio Hoso Kanri Kyoko. Pada tanggal 17 Agustus, Sahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoko, sekarang Radio Republik Indonesia, tepat pukul 19. Berita proklamasi juga disebarluaskan melalui surat kabar, yaitu Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Selanjutnya dari pamflet, poster, dan spanduk, dan dari mulut ke mulut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah.
Proklamasi merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa. Yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Keempat, sebagai perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anak, sekarang kita lihat siapa sajakah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan sebuah teks mengenai tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian baca ya. Ini adalah foto pada saat pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Beliau pernah menjabat sebagai Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian beliau ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, demikianlah materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harapkan kalian menyimak dengan saksama apa yang telah Ibu berikan tadi. Untuk latihan kalian bukalah LKS kalian, LKS tema 2 yaitu Persatuan dalam Perbedaan, halaman 11. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 3 dan halaman 13 nomor 1 sampai 5. Dengan pemberian tugas tadi, akhirnya pembelajaran kita pada hari ini Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.